Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kabupaten Kampar. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Pendekatan ini mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Agar dapat menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, maka langkah yang dapat digunakan dengan metode Bagja. Bagja terdiri dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, J. Jabarkan rencana, A. Atur eksekusi. Buat pertanyaan utama berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran yang dimaksud adalah untuk memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang nantinya kita jadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana dapat mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi yang dapat membantu transformasi rencana menjadi nyata. Berikut ini visi guru penggerak yang saya buat adalah terwujudnya peserta didik yang mandiri, terampil, dan kolaboratif sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Adapun prakarsa perubahannya adalah meningkatkan motivasi belajar peserta didik agar terwujud kemandirian, terampil, dan kolaboratif. Adapun tahapan Bagja yang saya lakukan adalah buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang saya lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik agar terwujud kemandirian, terampil, dan kolaboratif? Langkah apa saja yang dilakukan untuk membangkitkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik peserta didik untuk mencapai mandiri, terampil, dan kolaboratif? Tindakan penyelidikannya adalah membangkitkan motivasi intrinsik dan ekstrinsik peserta didik sehingga mereka mampu untuk mandiri, terampil, dan kolaboratif. Membuat suasana pembelajaran yang menyenangkan, selalu menunjukkan keberpihakan kepada murid, memberikan kesempatan kepada murid untuk mengeksplor kemampuannya dan menuntunnya. Ambil pelajaran. Siapakah orang yang memiliki pengalaman yang bisa dijadikan teladan yang memiliki sikap mandiri, terampil, dan kolaboratif? Aktivitas apa saja yang bisa dilakukan untuk mewujudkan sikap mandiri, terampil, dan kolaboratif? Situasi apa yang dilihat ketika murid dapat mandiri, terampil, dan kolaboratif? Keterampilan apa yang dibutuhkan untuk menumbuhkan sikap mandiri, terampil, dan kolaboratif? Adapun tindakan dan penyelidikannya adalah semua guru yang memiliki sikap mandiri, terampil, dan kolaboratif dapat dijadikan teladan. Menerapkan metode dan strategi pembelajaran yang menyenangkan, mandiri, terampil, dan kolaboratif. Peserta didik terlihat dalam menyelesaikan tugas tepat waktu dan menyampaikan pendapatnya ketika berdiskusi dengan kelompok belajarnya di kelas, serta peserta didik mampu tampil di depan kelas. Gali mimpi. Pertanyaannya adalah, apakah kebiasaan baru yang saya bayangkan terjadi bila mana terwujud sikap mandiri, terampil, dan kolaboratif pada peserta didik? Tindakan dan penyelidikannya adalah kebiasaan yang akan dilakukan peserta didik adalah mengikuti pembelajaran di kelas dengan penuh semangat dan selalu aktif berdiskusi. J. Jabarkan rencana. Pertanyaannya adalah, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk mewujudkan sikap mandiri, terampil, dan kolaboratif? Apa saja praktik baik dalam mewujudkan murid mandiri, terampil, dan kolaboratif? Apa target dalam mewujudkan murid mandiri, terampil, dan kolaboratif? Adapun tindakan dan penyelidikannya adalah memberikan reward kepada murid sehingga saat belajar murid termotivasi ingin selalu tampil di depan kelas baik sendiri maupun tampil berkelompok. Mendesain pembelajaran yang berdiferensiasi, mengenali karakter murid untuk memudahkan memberikan arahan dan karakter murid sekaligus mengetahui minat, bakat, dan potensi murid. A. Atur eksekusi. Pertanyaannya adalah, siapa yang memantau dan mengarahkan saya dalam mewujudkan murid yang mandiri, terampil, dan kolaboratif? Bagaimana agar perwujudan murid mandiri, terampil, dan kolaboratif bisa tercapai? Tindakan dan pendidikannya adalah
mengajak rekan sejawat yang memiliki keinginan yang sama dalam mewujudkan murid mandiri, terampil, dan kolaboratif. Agar dapat terlaksana, maka melakukan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, menciptakan pembelajaran yang menarik, kreatif, dan inovatif. Memahami karakter murid dan membimbingnya, membuat murid bahagia, menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah dan orang tua murid. Demikianlah rancangan perubahan berdasarkan tahapan Bagja. Semoga dapat membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan berpihak pada murid. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.